Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Anyawalin Asnabillah dengan NIM K7621-097. Saya dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 21 dari kelas C. Pada pertemuan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai gross profit atau laba bruto pada mata kuliah akuntansi pengantar yang dibimbing oleh Ibu Dini Oktoria, SPD MPD. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, apa itu gross profit? Gross profit atau laba bruto merupakan selisih antara penjualan neto dengan beban pokok penjualan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai gross profit, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu penjualan neto dan apa itu beban pokok penjualan. Yang pertama ada penjualan neto atau net sales, yaitu merupakan hasil atau laba dari penjualan. Penjualan neto ini dapat diperoleh dengan mengurangi pendapatan penjualan dengan retur dan potongan penjualan serta diskon penjualan. Langsung kita lihat pada contohnya sebagian income statement dari PW Audio Supply. Dapat dilihat sales revenue atau pendapatan penjualannya sebesar $480.000, sedangkan sales return and diskonnya $12.000 dan sales diskonnya $8.000. Sehingga dapat diketahui net sales atau penjualan neto dari PW Audio Supply yaitu sebesar $460.000. Yang selanjutnya nomor 2 ada beban pokok penjualan atau cost of goods sold, yaitu merupakan besarnya biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Di sini kita akan menggunakan beban pokok penjualan dengan sistem persediaan perpetual, yaitu sistem di mana aktivitas keluar masuk persediaan dan beban pokok penjualan akan langsung dicatat ketika terjadi transaksi penjualan. Maksudnya, kapanpun terjadi transaksi, aktivitas tersebut akan langsung dicatat. Dan di sini kita mengasumsikan bahwa beban pokok penjualannya sebesar $316.000. Lanjut kita lihat pada income statement-nya tadi, kita sudah bahas sampai net sales ya teman-teman, yang sebesar $460.000 tadi. $460.000 ini akan kita kurangkan dengan cost of goods sold atau beban pokok penjualan, yang tadi kita asumsikan sebesar $316.000. Sehingga dari pengurangan ini kita dapatkan laba bruto nih teman-teman, yaitu sebesar $144.000. Yang selanjutnya ada gross profit rate. Laba bruto juga bisa dinyatakan sebagai persentase atau yang biasa disebut dengan gross profit rate atau tingkat laba bruto. Tingkat laba bruto ini dapat dihitung dengan membagi laba bruto dengan penjualan neto. Langsung kita masukkan tadi di PW Audio Supply, gross profitnya sebesar $144.000 dibagi dengan net salesnya yang sebesar $460.000, sehingga diketahui gross profit rate dari PW Audio Supply yaitu sebesar 31,3%. Pada umumnya, analisis menganggap bahwa tingkat laba bruto lebih berguna daripada jumlah laba bruto. Hal ini karena tingkat laba bruto menunjukkan hubungan kualitatif yang lebih bermakna antara penjualan neto dan laba bruto. Contohnya nih teman-teman, ketika ada satu perusahaan yang dia punya laba brutonya $1 juta, itu mungkin terdengar kayak wow gitu ya teman-teman. Tapi jika kita telisik lebih dalam, $1 juta tadi hanya 7%, ketika yang lain dalam industri yang sama bisa mendapatkan 20%. Dari sini jumlah $1 juta tadi dari 7% tidak akan mengesankan lagi, karena kita sudah tahu bahwa di industri yang sama ada yang bisa mendapat lebih dari 7%, yaitu 20%. Dan tentunya nominal dari 20% ini akan jauh lebih banyak daripada $1 juta yang dari 7%. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat laba bruto yang dalam bentuk persen itu lebih berguna daripada jumlah laba bruto yang berbentuk nominal. Dari semua penjelasan saya tadi, kita sampai di kesimpulan nih teman-teman. Kesimpulannya, laba bruto merupakan hasil keuntungan perusahaan dagang. Namun laba bruto bukanlah merupakan ukuran keseluruhan profitabilitas. Hal ini karena beban operasi belum dikurangkan untuk laba bruto.
Akan tetapi, manajer dan pihak berkepentingan lainnya akan memperhatikan dengan seksama berapa sih jumlah dan kecenderungan laba bruto. Mereka akan membandingkan laba bruto terkini dengan jumlah laba bruto yang dilaporkan pada periode sebelumnya, juga membandingkan dengan tingkat pesaing dan rata-rata industri. Hasil perbandingan ini akan memberikan mereka informasi tentang seberapa sih efektivitas fungsi pembelian dan berapa sih kekuatan kebijakan harga dari perusahaan tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.